Halo Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya Edi Prasetyo, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Kita bertemu kembali dalam program Sulusterasi. Gimana Bapak Ibu, Saudara sekalian kabarnya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Bersama hari ini kita akan belajar untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya kasih tema belajar bertahan di dalam iman di tengah tekanan ekonomi. Kita sadar kondisi yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ada tekanan ekonomi, contoh misalkan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Pengeluaran akhirnya bertambah, ada ancaman PHK, mungkin ada yang mengalami susah cari pekerjaan, padahal kehidupan kebutuhan tetap jalan terus. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah nats yang kita ambil dari Filipi 4 ayat 11b sampai yang ke-13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semua. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nats yang barusan kita baca itu adalah kesaksian dari penulis yang dalam kehidupannya sudah melewati pasang surut kehidupan. Pernah mengalami kondisi di mana semuanya baik, makan cukup, uang cukup, dan segala hal rasa-rasanya baik-baik saja. Tapi penulis memberikan kesaksian ada kalanya dan seringkali penulis itu merasakan kondisi di mana apa? Pernah mengalami namanya kekurangan, bahkan sampai kelaparan dan lain sebagainya. Lah ketika sudah mengalami pasang surut kehidupan, penulis sampai pada kondisi kesimpulan di mana ternyata kita semuanya harus menghadapi kondisi yang ada dengan bijak. Penulis mengajarkan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ayat 11b sampai ayat yang ke-12 menyatakan bahwa kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini sebuah perenungan yang mengajarkan kepada kita. Penulis sudah mengalami kondisi kenyang, semuanya baik, kebutuhan tercukupi dan lain sebagainya. Tapi juga pernah mengalami kondisi di mana kekurangan. Makanya ketika berkelimpahan, dia melakukan tindakan mungkin menyimpan dan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika ada muncul masa kesusahan, kekurangan, keterbatasan, maka dia bisa bertahan di masa ini. Dan ketika beliau akhirnya berada di kondisi ini, semua terbatas, kekurangan, mengalami pergumulan ekonomi, akhirnya apa? Bisa bertahan dengan cara apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ternyata yang biasanya hidup kelimpahan, makan mewah, sekarang karena kondisi tidak baik-baik saja, ya sudah tetap makan, tapi makan yang sederhana. Biasanya jalan-jalan ya sudah untuk sementara karena kondisi tidak baik, untuk sementara tidak jalan-jalan dulu. Ini apa? Memang penulis mengajarkan supaya kita mencukupkan dan mengatur keuangan supaya bisa bertahan di masa sulit ini. Maka ketika akhirnya masa sulit terlewati, sampai pada kondisi lebih baik, dan semuanya menjadi lebih baik, kita bisa melewati. Lah sementara kita menghadapi kondisi yang sedang tidak baik, kekurangan, keterbatasan, kita bisa bertahan. Kita memang harus belajar bertahan dan mencukupkan diri dengan apa yang ada sekarang. Mungkin harapannya, cita-citanya pengen hidupnya enak, tapi karena kondisi memang sedang tidak baik-baik saja, sudah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada.
Itu yang dialami oleh penulis, dan ini juga menjadi perenungan dan nasihat untuk kita semuanya. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, sebelum ini saya yakin ada di antara kita sudah dulu pernah mengalami kondisi yang tidak enak, kekurangan, keterbatasan, problem, masalah ekonomi. Tuhan menolong tuh pada saat itu, sampai akhirnya kita pada kondisi saat ini, maka saya terlalu yakin ketika akhirnya saat ini kita sedang menghadapi masalah ekonomi, tekanan, keterbatasan ekonomi, maka saya terlalu yakin Tuhan yang sudah dulu menolong, sekarang menolong, dan akan menolong kita di masa yang akan datang. Dan saya pun juga mengalami kondisi yang sama. Makanya yuk mari kita belajar. Langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah mencukupkan diri, belajar berhemat, dan tetap percaya Tuhan beserta dengan kita. Ketika Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, saya berdoa Tuhan menolong kita melewati masa-masa ini, dan saya yakin Tuhan akan membawa kita pada kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk sementara, yuk kita belajar mencukupkan diri. Percaya Tuhan menolong kita. Doa saya berserta dengan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. One spirit, one goal.